Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awsalal muqbilina ilaihi bi fadlihi ilal maratibil aliyah. Wa balaghum bi barakati nabiyyi kulla ummiyah. Wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammadin abdi as-salih al-qaim bima istata'a min haqqir rububiyyah wa ala alihi wa sahbihi khairil bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sahibul akhlaqis saniyah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usini wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala Allah ta'ala aidan aqimis sholata li dzikri. Ayyuhal hadirun sidang Jumat rahimakumullah. Ketika seruan azan dikumandangkan, sebenarnya kita semua tahu Allah yang memanggil kita melalui seorang muadzin. Sebenarnya Allah memanggil kita. Panggilan Allah dimulai dengan takbir. Allahu Akbar, Allah Akbar. Mengandaikan bahwa setiap hamba mestinya akan tergerak ketika menyadari akan akbarnya Allah. Persoalannya, sebagaimana dinyatakan bahwa ayat-ayat Allah itu bukan hanya yang tertulis sebagaimana dalam Al-Quran. Ayat Allah, kalimat Allah juga berupa alam semesta. Dan kalimat Allah yang kadang tidak kita sadari adalah berupa diri kita sendiri. Sebenarnya panggilan Allah berlangsung setiap saat, setiap detik. Setiap waktu berlangsung kesadaran Allah Akbar. Pada alam yang bergelar, pada seluruh fenomena alam, seluruh kejadian-kejadian semesta, hingga apa yang berlangsung di dalam diri kita. Semuanya adalah satu momentum takbir. Momentum itu sebenarnya menjadi panggilan keras, panggilan serius, panggilan sekaligus mesra. Jangan sampai ketika dipanggil dengan bilata'idul ihsani, dengan panggilan lembut, kita mengabaikan. Lalu Allah akan memanggil dengan bisalasilul imtihani, dengan rantai-rantai ujian. Ayyuhal hadirun jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Panggilan sholat dan kita menyelenggarakannya. Insya Allah di antara kita adalah para musallin, para pelaku sholat. Sekurang-kurangnya sejak kita balik, kita sudah menyelenggarakan sholat. Atau bahkan mungkin sejak kecil. Tapi jika kita bersedia untuk merenungkan, apakah selama ini sholat yang kita lakukan sudah memberikan asar, memberikan dampak, memberikan impact, memberikan pengaruh pada diri minimal, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada bangsa negara. Apakah benar sholat yang kita kerjakan sebagai satu ritual yang kesannya adalah ritual pribadi, memberikan dampak pada semesta? Ketika Rasulullah di akhir hayatnya, dua hal yang disebutkan Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Kemudian as-sholah, as-sholah, as-sholah. Menyebutkan ummati merupakan satu inspirasi bahwa Rasulullah menekankan prinsip kolektivitas, prinsip kebersamaan.
Islam sama sekali tidak menunjukkan individualisme. Nanti akan ketahuan justru dalam peristiwa sholat. Apakah kita bisa membedakan diri sendiri? Apa bedanya kita yang telah sholat dengan yang tidak sholat? Sejak kecil, sejak balik kita sholat, tapi nyatanya kita pemarah. Nyatanya kita sholat setiap waktu, tapi kita kurang sabar. Kita gampang dendam, kita gampang marah, kita gampang tersulut amarah. Kita begitu iri, kita begitu dengki dan sebagainya. Karena ternyata sholat yang selama ini kita lakukan hanya sebatas aktivitas fisik belaka. Padahal dalam diri kita ada jasmani, nafsani, dan ruhani. Mestinya sebelum berjamaah secara umat yang sebagai prinsip keumatan, juga ada keberjamaahan di dalam diri kita. Kita menyelenggarakan sholat. Dimulai dengan takbir, ditutup dengan taslim. Mestinya prinsip-prinsip sholat, nilai-nilai sholat berlangsung juga dalam keseharian. Kita mungkin bisa membayangkan sholat waktu yang wajib itu dihukumi fardu. Karena kalau fardu itu artinya niscaya. Sebagaimana orang kalau mau hidup, niscaya harus bernafas. Jika tidak bisa hidup. Makanya hukumnya fardu. Seperti konsekuensi logis dari seorang hamba. Sedangkan wajib adalah kepatuhan sifatnya, katakanlah konstitusional. Sholat hukumnya fardu. Ketika dalam sholat ada takbir, anehnya kita menganggap urusan kita dengan Allah selesai ketika kita sholatnya juga selesai. Ditutup dengan salam lalu keluar. Tidak ada nilai-nilai takbir dalam diri kita. Bahkan pelaku-pelaku sholat menyelenggarakan sholatnya malah menambahkan kesombongan. Padahal dimulai dengan sikap menyerah. Kita mengangkat tangan sebagai bukti menyerah taslim dan sebagai seorang muslim kepada Allah. Lalu yang dikumandangkan adalah Allahu Akbar. Maka tidak disebut sebagai musallin yang memberikan impact sholatnya ketika keluar dari sholat dia justru malah melakukan kesombongan. Kenapa? Kenapa dimulai dengan takbir? Karena dosa yang paling berat adalah kesombongan. Dan ini sudah dicontohkan iblis yang terusir dari surga lantaran kesombongannya. Di dalam sholat kita berdiri, di dalamnya kita membaca Al-Fatihah atau membaca surat-surat Al-Quran. Tidak boleh ada bacaan apapun selain surat Al-Quran dan Fatihah. Artinya ketika dalam kehidupan kita berdiri, berjihad, melakukan aktivitas yang lain. Apa konsekuensinya? Tidak ada yang akan kita katakan kecuali kalimatul haq. Kata-kata yang benar, kata-kata yang memiliki prinsip-prinsip dalam Al-Quran. Kemudian kita bisa ruku. Ketika ruku membedakan peristiwa di dalam berdiri. Ketika qiyam berdiri, posisi kepala berada di atas dada, di bawahnya kepala. Mengandaikan kepala adalah simbol pikiran, dada, sudur adalah simbol hati. Ketika ruku terjadi kesetaraan, kesejajaran. Artinya dalam kehidupan kadang kita berdiri, sewaktu-waktu kita menggunakan rasio kita, pikiran kita untuk bekerja, membanding tulang dan sebagainya. Tapi ada waktunya kita harus menyeimbangkan juga antara akal dan hati. Ketika akal dan hati diseimbangkan dalam ruku', bahkan dalam fikih dibayangkan posisi ruku' itu punggung harus lurus hingga sekiranya ditaruhi mangkok atau wadah dia tidak akan terjatuh. Ketika ruku berlangsung, sebenarnya kita akan sujud. Tapi konsekuensi ruku adalah menghasilkan i'tidal. I'tidal dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin i'tidal itu berhasil ketika dalam kehidupan tidak ada nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan ini berlangsung ketika ada kesetaraan antara hati dan pikiran. Lalu kemudian kita pun bersujud. Di mana sujud adalah peristiwa yang paling dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib. Siapapun hamba yang sujud, ketika kita bayangkan kepala sebagai simbol rasionalitas kita, dan hati sebagai simbol qalbu kita, posisi sujud digambarkan dengan jelas betapa pikiran, hayalan, ilusi,
Segala macam intelektualitas kita itu tidak ada artinya ketika urusannya adalah bersujud kepada Allah. Wajah-wajah kita yang tampan, yang ganteng, yang memesona, begitu sujud sama rata dalam kondisi dekat kepada Allah. Anehnya, kegiatan-kegiatan sholat ini dianggap sebagai aktivitas yang hanya memberikan makna kepada diri sendiri. Ketika ditutup dengan taslim, dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi kepada kanan dan kiri, kita menganggap hanya sekedar ucapan. Padahal dalam salam mengandung makna, sungguh satu kedamaian dihamparkan kepada semuanya di sekitar kanan dan kiri. Bagaimana mungkin kita akan memberikan kedamaian kepada orang lain kalau diri kita sendiri belum taslim, belum damai? Dikira kita ini adalah memberikan kemanfaatan itu hanya kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan. Bukankah disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas? Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada seluruh manusia, kepada manusia lain. Kalimatnya bukan khairun nas anfa'uhum lil muslimin. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi sesama muslim. Tidak. Tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa prinsip taslim itu prinsip universal ketika seorang menutup sholatnya. Persoalannya, kenapa kegiatan sholat sama sekali tidak memberikan impact, dampak, pengaruh dalam diri kita? Ini satu hal yang menarik yang disampaikan dalam Al-Quran. Justru perintah-perintah sholat itu menggunakan kalimat aqimis sholat, atau dalam bentuk informatif yaitu yuqimunas sholat, sebagaimana di awal surah Al-Baqarah. Allah tidak menggunakan diksi if'ali sholat, if'al, kerjakanlah sholat, atau ofodus sholat, dengan menggunakan kata yang sifatnya atau bermakna kerjakan. Tapi pakainya aqimus sholat. Kata aqim, fi'il amar, command, kata perintah, berawal dari qoma yakumu qiyaman. Kata qoma yakumu qiyaman, ini satu istiqoq, satu akar kata dengan kata kiamah yang selama ini kita bayangkan sebagai akhir zaman atau akhir dunia. Kiamat dalam Al-Quran digambarkan sebagai satu peristiwa berakhirnya dunia, yaitu dijelaskan sebagai hari di mana harta tidak berlaku, anak tidak berlaku, apapun tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Hari kiamat juga dalam surat lain digambarkan dengan sangat menakutkan, mencekam, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya, tentang bagaimana bumi yang digoncangkan, bagaimana gunung-gunung yang dilepaskan, bagaimana lautan yang ditumpahkan. Seakan-akan kita membayangkan sebagai satu peristiwa alam semesta semata. Padahal di muka Al-Fakir telah menyebutkan kalimat Allah itu bukan hanya yang ada di alam semesta, tapi juga dalam Al-Quran, sekaligus di dalam diri kita. Kalau dalam Al-Quran disebutkan ada diksi gunung, nyatanya di semesta juga ada gunung. Dan itu artinya di dalam diri kita juga ada gunung. Kalau dalam Al-Quran disebutkan diksi air, di semesta juga ada air, tentunya dalam diri kita juga ada air. Terjadinya sinkronisasi yang tepat inilah sebagai seorang yang bertakwa. Maka jika Al-Quran sudah menggambarkan peristiwa kiamat sebagai keterlepasan segala apa yang ada, dan ini disandingkan dengan keberlangsungan sholat, Al-Quran seakan mau menggambarkan bahwa tidak akan terjadi as-sholat kalau tidak terjadi kiamat. Apa terjadi kiamat dalam diri kita? Adalah ketika segala apa yang tidak pantas melekat dalam diri kita masih menempel dengan asiknya. Maka sholat tidak akan berlangsung sebenarnya ketika masih ada kemelekatan-kemelekatan. Tidak terjadi kiamat di dalam diri kita. Selama masih ada yang menempel, tidak ada yang tergoyahkan, tidak ada penghancuran. Proses-proses penghancuran dalam diri kita, entah itu bernama jabatan, keakuan, harta, anak, keluarga, segala macam fitnah yang melekat ke dalam diri kita masih menempel dengan kuat. Adanya attachment dalam diri kita, dan itu belum lepas bagaimana gunung-gunung yang terlepas seperti kapas, maka tidak terjadi kiamat di dalam diri kita. Ketika dalam diri kita tidak berlangsung kiamat, tidak terjadi aqim,
bangkitlah hari kebangkitan, maka dia berlangsung sholat. Maka seandainya kita membayangkan peristiwa sholat hanya gerak-gerik fisik belaka, mungkin orang akan membandingkannya dengan gerak-gerakan senam, gerakan yoga, gerakan kundalini, gerakan fitness barangkali, yang mungkin akan dibandingkan hanya semata gerakan fisik saja. Kalau misalkan gerakan-gerakan sholat yang ditambahkan dengan bacaan-bacaan doa, itu mungkin akan digalakkan dengan ritus-ritus yang lain. Padahal disebutkan dari seluruh rangkaian ibadah, sholat itu mengakumulasi seluruh ibadah-ibadah yang lain. Sekarang kalau kita bayangkan, kalau kita berzikir ribuan kali, sholat ratusan rakaat kali, tapi ternyata masih memberikan ketidaknyamanan kepada orang di sekitar kita, apakah benar kita sudah sholat? Secara fisik, ya. Sebagaimana dalam ungkapan peristiwa puasa, begitu banyak orang yang melakukan puasa, tapi hanya merasakan lapar dan haus. Maka jika ditempatkan dalam sholat, begitu banyak orang yang sholat, tapi hanya merasakan capek, lelah, dan mungkin putus asa. Ini karena sholat hanya menjadi satu ritus fisik untuk disebut sebagai menggugurkan kewajiban. Tidak ada nilai sama sekali. Yang menarik dalam sholat disebutkan dengan min asari sujud, dampak dari sujud. Dampak dari sujud tentu saja bukan dampak fisikal, tapi dampak nafsani dan dampak ruhani. Sujud adalah peristiwa bagaimana kita begitu tunduk kepada Allah, dan tidak mungkin orang yang secara fisik terlihat ada bekas sholatnya, bekas sujudnya, tapi justru tidak mendapatkan kesadaran, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lakukan renungan bersama bahwa sholat tidak semata pada kegiatan fisik, kegiatan tubuh belaka. Akan Rasulullah mengajak Bilal, ya Bilal, aqimis sholat, arihna biha. Duhai Bilal, mari bangkitkan sholat, kita istirahat dengannya. Sebelum ditutup, Al-Baqir akan menyampaikan bahwa satu hal yang menarik ketika sholat disebut sebagai peristirahatan yang luar biasa. Kita tahu dalam sholat subuh, sang muadzin menambahkan dengan as-sholatu khairu minan naum. Secara nalar kita akan mengatakan bahwa tidur itu lebih nyaman dari sholat. Tapi kenapa dalam hal ini diksinya adalah as-sholatu khairu minan naum? Artinya sholat yang sebenarnya kenyamanannya, kenikmatannya lebih jauh dari sekedar tidur. Setidaknya apakah kita sudah melampaui nikmatnya sholat, melampaui nikmatnya tidur? Inilah pertanyaan kita bersama-sama. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hal ini kita akan sama-sama menyadari bahwa sholat tidak berhenti pada kegiatan fisik. Sholat bukan hanya semata menggugurkan kewajiban, tapi sholat merupakan tali yang ditendangkan dari Allah, hablum minallah, yang dampaknya bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sholat sama sekali. Seluruh jagat manusia tak ada yang sholat, Allah tidak akan berkurang keagungannya. Sholat justru dilakukan untuk memberikan kedamaian, kemaslahatan kepada semesta. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullah fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri
bada'a fihi binafsihi wa kana bimalaikatihi wa biqudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu 'alal awwali bil ijadi wal judi wal wujud al-fatihah likulli syahidi wa mashhud hadratul musyahadati wasyuhud asirul batin wa rizahir alladhi huwa ainul maqsud umayyizu qasabisat fi alamil khalaqil makhsusi bil ubudiyyah ar-ruhil aqdasil aliyyi wa nuril akmalil bahiyyi al-qaimi bi kamal ubudiyyah fi hadratil ma'bud alladhi ujudu ala ruhin min hadratil ruhaniyatihi wa ta'assalat mushkat bi qalbi ashkun nuruniyatihi fa huwa ar-rasul a'zam wa nabiul akram wal waliyul muqarrabul mas'ud wal ali wa sahbi khazain asrari wa mu'arif anwari wa madali aqmari kunuzul haqa'iq wa udadul khalaiq wa jumil huda liman iktada wa sallama tasliman katsiran katsira Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syakri wal musyrikin wa ansur ibadikal muhabbati wa ansurna min ansariddin Allahumma zayyinna bil afiyati was salamah wa aqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin najmah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa jinna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil ihsan waj'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bil maram rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsani wa idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum